Hai, aku Bri dan berumur 19 tahun. Aku akan bertanya langsung, kamu menyukai seks? Berjudi dengan seorang pria di kamar motel? Atau penuh afeksi dan lembut dengan orang yang kamu cintai? Contohnya, aku tidak begitu menyukai seks. Tapi aku tidak bisa berhenti melakukannya. Tonton video ini sampai akhir dan tentukan apa yang akan terjadi pada seseorang jika berhubungan seks 20 kali sehari. Semuanya selalu berawal dari masa kecil dan cerita ini bukan pengecualian. Aku tidak beruntung dengan keluargaku dan sekolah. Beberapa pria hanya memperburuknya. Setelah lulus dari SMA, aku hanya tahu satu cara untuk menarik perhatian. Ya, cara itu. Begitu aku menjadi bagian dari perusahaan, orang-orang mulai berbicara bagaimana aku berganti pasangan. Aku melakukannya sering. Untuk tidak melebihkan, biasanya seseorang tiap malam. Pria dan wanita. Aku pernah memanggil tukang untuk membersihkan pipa dan berujung seperti porno kotor. Di waktu lain, aku tinggal untuk kelas tambahan. Maaf, Profesor. Aku dipindahkan, tapi dia dipecat. Pernahkah kamu kehilangan teman? Teman yang kamu pikir akan bersamamu selamanya. Aku dan Sam telah mengenal satu sama lain sejak SMA, berbagi apartemen saat kuliah, dan dia satu-satunya yang mendukungku dalam segala hal. Tapi satu hari aku memiliki bad mood dan sangat membutuhkannya. Setelah itu semua menjadi buruk dan beberapa bulan kemudian kita berhenti berbicara. Terkadang aku masih melihat kontaknya dan ingin menghubunginya. Ya, tidak ada yang menyenangkan dengan hiperseksualitas. Tentu saja, gelombang ekstasi dan dari orgasme yang sementara membuatmu melepaskan segala kekhawatiran, tapi lalu datang malu setelahnya. Berapa kali aku telah kabur dari apartemen seseorang tanpa bertanya nama dari orang tersebut yang kuajak menginap. Dan terkadang itu mengancam nyawa. Ketika aku membutuhkannya, aku seperti mabuk. Plus, terkadang aku mabuk. Jadi satu hari ketika pria mencurigakan mengajakku untuk pergi dengannya ke lorong belakang klub. Aku setuju dan ketika kita didatangi oleh beberapa temannya, aku tidak terkejut sama sekali. Oh, ini bisa berakhir sangat-sangat buruk. Tiba-tiba pria lain muncul. Dia menghampiriku dan memelukku. Sis, aku menemukanmu. Kamu mau pergi kemana? Ulang tahunmu dirayakan besar-besaran. Aku tidak ingat apalagi yang dia katakan. Aku bangun di rumah yang aneh. Ini situasi yang familiar untukku. Tapi pria itu, dia tidak tidur di sebelahku. Jadi aku menemukan dia tidur di sofa di ruang sebelah. Dia bangun dan menawariku kopi. Namanya Jeremy. Kemarin dia melihatku dan tidak bisa melewatiku. Dia memiliki wajah yang kuat. Tapi aku tidak bisa mengakui kalau pergi dengan pria aneh dan memiliki seks tidak aman hanyalah malam Jumat normal untukku. Jeremy baik. Dia memberikan nomor teleponnya dan kita mulai menulis, kata per kata, dan dia mengajakku keluar. Setengah diriku berkata tidak, setengahnya berkata ya. Dan yang pertama berusaha untuk menutup mulutku, tapi terlambat. Jadi aku memiliki pacar, tapi masalahnya masih ada. Kita pergi berkencan, menulis chat, semuanya baik. Tapi kemudian aku mulai merindukan perhatian dan lalu aku ada kembali di bar lama dengan orang-orang aneh. Aku merasa bersalah dan membuatku berpikir bahwa Jeremy akan meninggalkanku dan aku akan sendiri. Dan apa yang akan kulakukan supaya tenang? Benar, lingkaran setan itu. Aku tahu ini tidak bisa dibiarkan, tapi aku masih belum siap untuk kebenaran yang sesungguhnya. Jeremy menyadari tanda di leherku. Pernahkah kamu tertangkap basah di kebohongan yang jelas? Ingatkah kamu rasa merinding di punggungmu dan perutmu jatuh sampai ke lututmu? Itu apa yang kurasakan waktu itu. Ya, kita berhubungan seks, tapi dia tidak meninggalkan jejak. Dia adalah lelaki muda yang sangat lembut. Wajahnya waktu itu, aku menangis. Aku tidak ingin menjelaskan apapun karena aku tidak ingin mendengar hal yang sama yang saya ucapkan. Tapi dia berkata terus bagaimana dan kenapa, dan kita bisa memperbaikinya. Dan aku mencoba untuk kebaikannya. Jeremy mendengarkanku dan tiba-tiba tertawa.
Ini menjelaskan kenapa kamu membeli sangat banyak kondom dan aku bertanya-tanya. Aku tertawa juga, mungkin lebih ke histeria. Jeremy menyarankan maraton seks untuk akhir minggu. Itu seharusnya memuaskanku, bukan? Akhir minggu depan kita pergi ke kota kecil. Kita menyewa kamar di motel karena itu adalah anniversary kita. Kita check-in saat siang dan itu mulai. Pertama kali di pintu tanpa membuka baju. Lalu kita ke kamar mandi. Ketiga kalinya terjadi di dekat jendela selama setengah jam. Lalu Jeremy meminta istirahat. Dan kita meminum segelas champagne dan dia meminum pil yang diiklankan di internet. Setelah itu kita pergi tidur. Keempat, kelima, keenam, waktunya makan malam, aku bisa melanjutkannya lagi. Tapi Jeremy butuh snack. Sangat jelas dia kelelahan. Dan dia meminum 2 pil lagi sesaat setelah makan. Aku merasa seperti maniak. Tapi aku sangat menyukainya. Dan kita melanjutkannya sampai tengah malam, lalu tidur selama beberapa jam, dan lanjut lagi. Aku menyarankan kita berhenti kali ke-15 kalinya. Jeremy terlihat buruk. Dia hampir tidak bernapas dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Aku ada di atas, tapi dia meyakinkanku bahwa semuanya baik-baik saja. Bahkan seluruh tubuhku sudah sakit, terutama bagian bawahku. Kita melakukannya sebanyak 20 kali dan aku pingsan tepat di atasnya. Aku bangun dengan kacau, lelah, sangat lelah. Seks, aku bahkan tidak mau memikirkannya. Walaupun aku berguling ke sisiku dan menyadari hal yang buruk. Aku sendiri di ranjang dan di kamar. Berakhir, Jeremy melihatku dan pergi. Aku menakutinya. Mungkin dia trauma. Aku lari ke lorong hanya dengan kain. Lalu aku memakai baju dengan cepat, mengambil teleponku dan menghubunginya. Tentu saja teleponnya dimatikan. Aku yakin dia sudah memerintahkan penangkapan atas namaku. Aku duduk di motel dan menghubunginya lagi dan lagi. Di saat bersamaan, aku sudah mencari seseorang untuk melupakannya. Aku hanya bergetar ketakutan dan mengawang-awang. Dalam depresi, aku melakukan sesuatu yang tidak kulakukan selama beberapa bulan. Aku menelpon Sam. Ya, kita putus tapi kita masih berteman, ya kan? Apakah dia akan mendukungku? Aku menangis menjelaskan situasinya kepadanya. Bertanya apa yang harus kulakukan. Mungkin pergi ke rumahnya, memohon untuk memulai dari awal. Saya menjawab bahwa aku mendapat apa yang kuminta, bahwa semua pria akan kabur dariku, dan aku harus menjadikan kecanduanku sebuah profesi. Seluruh bar menatapku. Ternyata aku tidak berbicara. Aku berteriak di telepon dan mengumpat. Gila. Sekarang aku yakin tidak ada satupun dari mereka yang akan berhubungan seks denganku. Pikiran itu membunuhku. Aku mendorong pria yang ada di dekatku dan melempar teleponku ke dinding. Selanjutnya aku memecahkan gelasku. Itu ketika penjaga menghampiriku. Bayar dan pergi. Tapi aku meninggalkan dompet di kamarku. Apa bedanya? Hidupku sudah berakhir dan aku tidak lebih baik dari pelacur jalanan. Aku akan membayarnya. Aku dengar. Apa? Jeremy? Sayang, aku pergi untuk beberapa jam. What the hell? Aku benar akan sesuatu. Ketika Jeremy bangun, dia tahu bahwa kita tidak bisa melanjutkan keesokan hari seperti ini. Khususnya karena pil membuatnya bengkak dan gatal. Tapi dia tidak kabur. Dia mencari toko seks satu-satunya di kota untuk membelikanku pengganti dirinya dan pergi. Dan kita lupa untuk mengecas teleponnya malam itu. Kita tidak melanjutkan maraton seks. Kita menghabiskan sisa akhir minggu di bak mandi dingin. Dan Jeremy berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkanku. Setahun setelahnya, dia memberikan sesuatu yang lain untuk memastikan kita tidak akan putus lagi. Dia menjanjikan untuk memakan pizza di malam pernikahan kami. Dan tidak ada seks. Apa pendapat kalian tentang cerita ini? Apa kalian bisa mendukung pasangan kalian seperti ini? Apa kalian memiliki pasangan yang pengertian seperti Jeremy? Beritahu kita di komentar dan jangan lupa untuk like video ini sehingga banyak yang melihatnya. Dan subscribe ke channel kami supaya kamu tidak ketinggalan cerita baru.